Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang interpretasikan model pembelajaran metode UMI dan Tajdid. Untuk nama anggota dari kelompok 7 yang pertama, Aisyah Fitriani, Nurhaya Fatimah Falabiba, Cindy Amalia, Auli Asfahani, dan Jelita Rahmasari. Tujuan dari presentasi ini yang pertama, memahami konsep dasar model pembelajaran UMI sebagai metode pembelajaran Al-Quran yang menekankan ketartilan, ketepatan tajwid, dan standarisasi mutu pembelajaran. Yang kedua, memahami konsep dasar model pembelajaran tajdid sebagai metode pembelajaran Al-Quran yang inovatif, efektif, dan menyenangkan melalui pendekatan SAS dan mnemoni. Ketiga, menganalisis persamaan dan perbedaan antara model pembelajaran UMI dan Tajdid berdasarkan tujuan, karakteristik, langkah pembelajaran, serta implementasinya. Yang keempat, menginterpretasikan keunggulan, kelemahan, dan penerapan kedua model pembelajaran dalam lembaga pendidikan Islam sesuai dengan kebutuhan peserta didik dan kondisi lembaga. Selanjutnya, pengertian metode UMI. Metode UMI dikembangkan oleh Yayasan UMI Foundation sebagai sistem pembelajaran membaca Al-Quran yang menekankan kemampuan tartil yang benar dan fasih. Dan sesuai kaidah tajwid, menggunakan pendekatan mother of tongue, langsung, bertahap, dan berulang. Sehingga peserta didik mampu membaca Al-Quran dengan mudah dan menyenangkan. Metode ini memiliki sistem terstruktur, yaitu meliputi kurikulum, proses pembelajaran, supervisi, hingga sertifikasi guru untuk menjamin kualitas. Selanjutnya, tujuan utama metode UMI, yaitu meliputi 1. Membantu peserta didik membaca Al-Quran secara tartil dan sesuai tajwid. 2. Menumbuhkan kecintaan terhadap Al-Quran sejak usia dini. Ketiga, meningkatkan kualitas pembelajaran melalui sistem terstandar dan terstruktur. Yang keempat, menciptakan guru Al-Quran yang profesional dan bersertifikasi. Dan yang terakhir, membentuk generasi Qurani yang menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup. Karakteristik metode UMI, yaitu direct method, yaitu membaca langsung tanpa mengeja. Guru memberi contoh, siswa menirukan, lebih cepat mengenali pola bacaan. Selanjutnya, repetition, pengulangan terencana untuk menguatkan daya ingat, mengurangi kesalahan pelafalan, dan menumbuhkan kefasihan. Yang selanjutnya, mother tongue approach, suasana penuh kasih sayang seperti ibu mengajarkan anak tanpa tekanan dan penuh perhatian. Yang selanjutnya, sistem mutu dan sertifikasi. Kurikulum terstandar, supervisi, uji kompetensi, dan sertifikasi guru untuk menjamin kualitas. Selanjutnya, klasikal dan individual. Kombinasi belajar bersama, semangat kelompok, dan bacaan bergiliran, bimbingan personal. Yang selanjutnya, langkah-langkah pembelajaran UMI meliputi 1. Pembukaan, yaitu salam, doa, dan motivasi, serta menyiapkan kelas. Yang selanjutnya, apersepsi, mengulang materi sebelumnya dan mengaitkan dengan materi yang baru. Yang ketiga, penanaman konsep. Guru memberi contoh bacaan dan mengenalkan materi baru. Yang selanjutnya, pemahaman konsep. Siswa mendengar, menirukan, dan memahami konsep bacaan. Yang selanjutnya, latihan keterampilan. Praktik membaca secara klasikal dan individual. Yang selanjutnya, evaluasi. Penilaian kelancaran, makhraj, tajwid, dan ketartilan bacaan. Dan yang terakhir, penutup. Menyimpulkan materi, memberi motivasi, dan doa penutup. Setiap tahapan dirancang untuk memastikan peserta didik memahami, menguasai, dan terbiasa membaca Al-Quran secara tartil dan fasih. Selanjutnya, pengertian dan latar belakang metode tajdid.
Metode tajdid dikembangkan oleh pimpinan wilayah Muhammadiyah Jawa Timur yaitu Ustadz Mishabul Munir dan Ustadz Ahmad Jufri yang menggabungkan metode SAS yaitu struktural analitik sintetik dan mnemonik yaitu siswa mengenali huruf hijaiyah melalui kata kunci bukan hafalan satu persatu. Kemudian permasalahan yang harus dijawab yaitu rendahnya kemampuan membaca Al-Quran peserta didik, kemudian metode monoton yang membutuhkan waktu lama, kejenuhan siswa dengan metode klasik seperti Iqra, dan keterbatasan waktu pembelajaran dan pendampingan di rumah. Selanjutnya, tujuan dari metode tajdid ini adalah yang pertama membantu peserta didik membaca Al-Quran dengan cepat dan tepat, memudahkan pengenalan huruf hijaiyah, makhorijul huruf, dan tanda baca, meningkatkan minat dan motivasi belajar melalui pembelajaran menyenangkan, dan menumbuhkan kemandirian membaca Al-Quran. Selanjutnya, karakteristik dari model tajwid yang pertama menggunakan satu jilid buku yang menggabungkan SAS dan mnemonik. Kemudian menggunakan kata kunci, menggunakan nyanyian dan tepukan, menggunakan nada hijaz, menggunakan tulisan Rasm Usmani, dan menyeimbangkan gaya belajar. Selanjutnya, langkah-langkah metode tajdid. Yang pertama, apresepsi dan pengenalan konteks. Guru memulai pembelajaran dengan kegiatan tanya jawab, bercerita, dan mengamati gambar pada alat peraga edukatif. Tahap kedua, penerapan metode mnemonik atau mengingat melalui kata kunci. Pada tahap ini, guru memperkenalkan huruf hijaiyah melalui kata-kata kunci yang mudah diingat. Guru juga menggunakan lagu atau nyanyian, tepukan, gerakan tubuh, dan pengulangan kata kunci. Tahap ketiga, penerapan metode SAS atau struktural analitik sintetik, yaitu siswa diperkenalkan kalimat atau kata secara utuh terlebih dahulu. Kemudian kalimat tersebut diuraikan menjadi bagian-bagian yang lebih kecil seperti suku kata dan huruf hijaiyah. Kemudian huruf-huruf yang telah dipelajari kemudian dirangkai kembali menjadi kata dan kalimat yang utuh. Kemudian tahap keempat, membaca kalimat sambung. Berbeda dengan metode yang mengajarkan huruf secara terpisah, siswa langsung diajak membaca kalimat sambung sederhana, karena sebagian besar tulisan Al-Quran berbentuk huruf yang saling bersambung. Tahap kelima, yaitu siswa mulai dikenalkan hukum tajwid dengan cara yang sederhana dan menyenangkan melalui simbol, password, nada hijaz, serta latihan membaca yang benar sesuai kaidah tajwid. Tahap keenam yaitu evaluasi dan setoran bacaan. Guru menyimak bacaan siswa secara individual. Jika siswa mengalami kesulitan, guru mengarahkan kembali pada kata kunci atau lagu yang telah dipelajari, sehingga siswa dapat menemukan jawabannya sendiri. Baik, kemudian perbedaan metode UMI dan tajdid. Pertama, dari aspek standarisasi. Di metode UMI, standarisasinya itu dengan sistem mutu yang ketat dan terstandar. Jadi, guru benar-benar harus ikut standarisasi. Nah, kalau di metode tajwid itu standarisasinya itu lebih fleksibel gitu. Jadi tidak gurunya itu standarisasinya itu bisa per sekolah. Kemudian dari aspek guru. Di metode UMI, guru itu wajib mengikuti sertifikasi Tashi dan Tahsin yang diadakan langsung oleh metode UMI. Dan biasanya itu bertempat di yayasan UMI sendiri. Kemudian kalau di metode tajwid, pelatihan dasar itu menyesuaikan lembaga. Jadi nanti dari pihak tajdid centernya yang akan diundang oleh lembaga sekolah. Jadi bukan guru yang ke tajdid center, tapi tajdid center yang ke sekolah. Kalau metode UMI centernya itu yang didatangi oleh guru, bukan guru yang didatangi oleh UMI Center. Kemudian supervisi. Nah, metode UMI, supervisinya itu memiliki kontrol mutu kuat dari yayasan UMI Center. Nah, supervisinya itu dari eksternal maupun internal. Kalau
seringkali supervisi itu dilakukan oleh orang-orang dari UMI Center gitu, dan nanti datang ke sekolah yang memakai metode UMI gitu. Nah, kalau metode tajdid, pengawasan atau supervisinya itu diserahkan ke lembaga. Jadi, Yayasan Tajdid Center itu tidak sampai sering untuk mensupervisi sekolah-sekolah yang menggunakan metode tajdid. Nah, fokus utama dari metode UMI pembelajaran yang terstruktur. Ya, pembelajarannya itu terstruktur kalau di metode UMI dan tingkat-tingkatan yang jelas. Secara kalau metode tajdid itu kemudahan dan efektivitas belajar. Gitu. Jadi kalau metode tajdid itu lebih mudah, lebih ringkas, dan lebih fleksibel gitu. Kalau metode UMI itu sangat terstruktur. Kalau dari aspek buku, metode UMI itu beberapa jilid bertahap. Gitu. Jadi untuk membaca sampai Al-Quran sendiri itu ada 6 jilid. Sementara kalau metode tajdid itu hanya ada 1 jilid. Baru kemudian bisa lanjut ke Quran. Jadi bedanya antara 1 jilid sama 6 jilid. Kemudian persamaan metode UMI dan metode tajdid. Pertama, secara tujuan sama-sama membentuk kemampuan membaca Al-Quran yang baik, benar, lancar, dan tartil. Kemudian, secara tajwid dan makhraj sama-sama menekankan ketepatan tajwid, makhorijul huruf, dan sifat huruf. Kemudian, sama-sama caranya itu, metodenya itu guru mencontohkan bacaan langsung atau direct method. Kemudian siswa menirukan dan mendapatkan koreksi gitu. Kemudian materi disusun dari tingkat dasar menuju tingkat lebih tinggi sesuai kemampuan siswa. Kemudian persamaannya yaitu kemampuan siswa itu di metode UMI dan metode tajwid dinilai berkala untuk memastikan penguasaan sebelum melanjutkan ke tahap berikutnya. Nah, implementasi dan analisis. Untuk implementasi dan analisis metode UMI itu cocok untuk sekolah yang mengutamakan standarisasi mutu dan terstruktur. Karena apa? Karena metode UMI membutuhkan guru-guru yang bersertifikat. Harus punya waktu terjadwal. Kalau di metode UMI itu minimal 30 menit. Dan perlu sarana yang memadai. Dan juga metode UMI itu kualitasnya terjamin melalui supervisi terstruktur gitu. Sementara metode tajdid itu lebih cocok untuk sekolah yang membutuhkan fleksibilitas dan percepatan belajar. Karena yang saya sebutkan tadi bahwa hanya ada 1 jilid sebelum Al-Quran gitu. Dan metode tajdid ini sendiri lebih mudah disesuaikan dengan keterbatasan guru, waktu, dan sarana. Jadi kalau misalnya sekolah-sekolah yang memiliki keterbatasan guru, waktu, dan sarana itu lebih cocok dengan metode tajdid. Dan kemudian karena metode tajdid ini tidak memiliki supervisi atau penjaminan mutu yang terstruktur, keberhasilan metode ini tuh sangat bergantung pada kompetensi gurunya. Kami sudah sampai di pembahasan terakhir, yakni kesimpulan. Di sini ada 4 kesimpulan. Kesimpulan pertama ada metode UMI dan tajdid sama-sama bertujuan meningkatkan kemampuan membaca Al-Quran secara benar, lancar, dan sesuai tajwid. Yang kedua ada UMI lebih menekankan standarisasi mutu, sertifikasi guru, dan sistem pembelajaran yang terstruktur. Lalu yang ketiga, tajdid lebih menekankan fleksibilitas, kemudahan, dan pembelajaran yang menyenangkan melalui metode SAS dan mnemonik. Lalu yang terakhir ada pemilihan model harus disesuaikan dengan kebutuhan lembaga, karakteristik peserta didik, ketersediaan sumber daya yang ada. Sekian yang dapat kami presentasikan. Mohon maaf jika ada salah kata. Kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.